Assalamualaikum, bertemu lagi nih di pelajaran Bahasa Inggris with Miss Lisna. How are you, smart student? Hope you're doing good. Before we start this lesson today, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi baru setelah kemarin kita belajar mengenai animals, how to describe animals. Nah, hari ini kita ada pelajaran baru lagi nih, yaitu mengenai quantifiers. Nah, apa sih itu quantifiers? Nah, sebelum mulai, Miss minta kalian skip video dulu. Video ini, lalu kalian buka halaman 172 atau halaman 172. Silakan dibaca teks mengenai the elephants at the city zoo. Nah, dibaca ya, boleh di skip dulu atau di pause dulu video ini. Nah, setelah baca, apa nih yang kalian dapatkan? Informasi apa sih yang kalian dapatkan? What information did you get from that text? Kira-kira tentang gajah ya. Nah, yang harus diperhatikan ini adalah this. Nah, ini kata-kata yang ada di bacaan sebelumnya yang kita baca bersama-sama. Most Sumatran elephant have short tusks. Nah, jadi katanya kebanyakan gajah-gajah Sumatera itu mempunyai belalai yang pendek. Nah, ini kata mostnya lihat ditebalkan ya. It also likes many other fruit like papaya, oranges, or guava. Dan dia ke si gajah ini juga suka makan, kebanyakan ya, suka makan buah-buahan seperti pepaya, jeruk, dan juga jambu. Sometimes the owner asks him to take some coconuts from the tree. It also drinks some milk every morning. Nah, kita perhatikan ya ke kata-kata yang Miss bold atau ditebalkan. Ada kata most, ada many, ada some. Nah, kira-kira itu apa ya? Nah, betul sekali, itulah yang disebut dengan quantifiers atau bisa juga disebut dengan determiners of quantity. Miss, itu apa sih? Nah, kalau kita lihat dari artinya nih dalam bahasa Indonesia, most, kebanyakan. Many other fruits, kebanyakan buah-buahan atau banyaknya buah-buahan. Some, beberapa. Ya, nah itu menunjukkan bahwa determiners of quantity itu untuk mendeskripsikan how much, ya berapa banyak atau sedikitnya segimana sih ukuran ya, ukuran sesuatu, something, sesuatu. Nah, oke. Jadi kira-kira itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Ingat, pelajaran hari ini kita mengenai determiners of quantity. Determiners of quantity atau yang menunjukkan berapa banyak sih sesuatu itu. Misalkan nih, ini most Sumatran elephants, kebanyakan gajah-gajah di Sumatera. Kebanyakan, ya. Kemudian some milk every morning. Ya, berarti minum beberapa susu. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan baik-baik ya. Can we count the objects? Nah, kita bisa nggak sih kalau misalnya ada benda yang bisa dihitung, itu berarti disebutnya apa? Ini pernah kita pelajari nih di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Betul, countable ya. Sedangkan yang tidak bisa dihitung adalah uncountable. Jadi countable untuk yang bisa dihitung, benda-benda yang bisa dihitung ya kayak seperti meja, kursi, door, windows, bed, and then glass ya. Kalau uncountable itu adalah bisa dihitung. For example, sugar, honey, milk. Nah, yang nggak bisa dihitung, yang susah kalau dihitung itu. Oke. Nah, this I have a picture. Can we count oranges? Kita bisa nggak menghitung jeruk? Bisa ya. Nah, ini makanya disebutnya sebagai countable atau yang bisa dihitung. Jika satu, we say it as an orange. Jika dua jeruknya, we say it as two oranges. Remember, we have to put S. Ya, tambahkan huruf S di belakang kata bendanya. Sedangkan jika single nih, cuma satu aja. Jangan lupa diberikan an.
An orange. Kenapa an nggak miss? Karena diawali dengan huruf vowel atau vokal A, I, U, E, O. Selanjutnya, next, can we count rice? Kita bisa nggak ya menghitung rice? Bisa sih miss, tapi lama ya. Makanya supaya untuk mengukur si beras ini kita gunakan kata some rice ya, beberapa beras gitu. Oke. Ya, can we count rice? Of course no ya jawabannya. Makanya kita gunakan some rice. Can we count dogs? Apakah kita bisa menghitung dogs nih? Yes, kita bisa ya. If we have one dog, we say it dog. If there is 4 dogs, ada 4 dogsnya, we say it as 4 dogs with S. And the next, can we count cars? Of course, yes ya. Remember, kalau hanya satu nih car-nya, we put a car. Kalau lebih dari satu, we say it 4 cars with using S. Ya, tambahkan S juga nih. Nah, can we count pen? Kita bisa tidak menghitung cat? Tidak ya, tidak bisa. Makanya kita gunakan some pen. Oke, can we count student? Bisa ya. A student, ingat kalau banyak nih misalkan siswanya, we can say it some students. Jangan lupa pakai S kalau banyak. Nah, oke, next. Can we count water? Bisa kayak kita menghitung water? Of course no. Maka kita gunakan some water. Nah ya, jadi diingat ketika kita menemukan benda-benda yang hanya ada satu dan bisa dihitung, jangan lupa untuk memberikan an atau e. An itu untuk yang berawalan vowel ya, atau kata vokal, huruf vokal A, I, U, E, O. Misalkan ini oranges, maka kita gunakan an. Kalau e itu digunakan yang bukan vowel atau konsonan. Misalkan student, a car, a dog, seperti itu. Ya, an orange, a student, a car, a dog. Some, nah ini. Kalau some itu kita bisa gunakan untuk kata benda ya, atau sesuatu yang banyak gitu, yang lebih dari satu ya. Misalkan ini kan studentnya banyak nih, we can say it as misalkan some student ya. Kemudian ada orange ini lebih dari satu, we can say there are some oranges ya. And then there are some dogs, there are some students gitu. Jadi some itu menunjukkan ya determiner quantifiers yang menunjukkan lebih dari satu. Ya, bisa yang dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Nah, ini nih. Some with affirmative sentences with uncountable nouns. Nih, there is some rice. Kan rice itu tidak bisa dihitung ya. Susah ngitung rice itu tidak ada akhirnya. Jadi kita bisa menggunakan some rice. Ada beberapa beras. Kemudian there is some paint. Ada beberapa cat. There is some water. Ada beberapa air. Nah, any sekarang kita lanjut lagi ya. Kalau ada yang bertanya, boleh you can type it on the comment box. Ya, mengenai some dan juga dan juga an. Kita lanjut lagi belajar ke determiner selanjutnya. Ya, yaitu any. Any itu apa sih, Miss? Any juga sama mengenai quantifiers, tapi any itu digunakan khusus untuk negative sentences and question with plural nouns. Miss, apa itu? Jadi negative sentences itu adalah kalimat negatif, biasanya pakai no, ya pakai no yang tidak itu loh. Oke, negatif itu. Dan question, pertanyaan. Nah, kita lihat langsung ya contohnya ya. Contohnya nih, gak ada jeruk nih. Nah, kita bahasa Inggrisnya bisa mengucapkan there aren't any oranges. Ya. Gak ada jeruk sama sekali. Nah, any itu. Kemudian gak ada anjing nih. Gimana bahasa Inggrisnya? We can say it as there aren't any dogs.
Gak ada anjing satupun. Jadi si any ini digunakan untuk yang tidak ada gitu. Barang-barang yang tidak ada. Nih, gak ada student nih. Kalau misalkan dalam pertanyaan nih gimana? Kita bisa mengucapkannya dengan are there any student? Apakah ada student? Jadi any ini bisa kita gunakan dengan kalimat yang negatif, ya, yang tidak ada. Misalkan gak ada jeruk, berarti there aren't any oranges. There aren't any dogs. Nah, dan juga bisa digunakan dengan pertanyaan. Are there any students? Dan juga dengan plural nouns, ya, lebih dari satu. Remember, si any ini. Oranges, lihat ini, ada S-nya. Student juga ada S-nya. Nah, any juga kita bisa gunakan dengan yang tidak bisa dihitung. Seperti tadi beras yang tadi nih. Nah, beras kan ini misalkan tidak ada beras ya. Nah, we can say it as there isn't any rice. Gak ada beras. Gak ada cat, berarti there isn't any pen. Gak ada air. Is there any water? Nah, ini untuk pertanyaannya. Is there any water? Apakah ada air? Gitu. Nah, selanjutnya ada lagi setelah kita belajar an, some, any, ada lagi yaitu a lot of. Nah, a lot of ini bisa juga dengan plural, ya, atau yang banyak, plural itu, and uncountable nouns, dan yang tidak bisa dihitung, ya. Ini yang pertama bisa juga dengan yang bisa dihitung nih, there are a lot of students, ya, ada banyak student, and then bisa juga yang dengan yang tidak bisa dihitung. Kalau gula kan tidak bisa dihitung ya, salihah, dan juga anak-anak yang soleh. There is a lot of sugar. Ya, tidak ada gula. There is a lot of sugar. Banyak sekali gula itu. Artinya a lot of itu banyak. Ya. Ini juga sama quantifiers. Next, nah many, ini kita ada lagi, ini quantifiers yang selanjutnya adalah many. Many itu digunakan untuk dengan countable nouns in negative sentences. Ya, jadi many itu digunakan dengan benda-benda yang bisa dihitung seperti dog. Dog kan bisa dihitung ya. There aren't many dogs, tapi juga dengan yang negatif. There aren't many students. Nah, banyak kalau many itu dengan yang bisa dihitung aja. Ya, tidak bisa dengan gula karena gula tidak bisa dihitung. Much. Nah, sedangkan tadi Miss kalau gula pakai apa dong? Nah, kalau gula kita bisa gunakan much, ya. Ini juga seperti ini nih. There isn't much pain. Ya, nggak ada banyak cat. Kemudian there isn't much rice. Ya, tidak ada banyak beras nih di sini gitu. Nah, ini how many with countable noun. Ini yang questionnya ya. Kita jika buat question menanyakan jumlah, kita bisa menggunakan how many dogs are there. Jadi gunakan kata how many. How many students are there? Ada berapa banyak anjing di sana? Ada berapa banyak siswa di sana? Nah, kalau how much itu dengan yang tidak bisa dihitung. Seperti how much paint is there? How much rice is there? Ya, jadi ingat aja kalau how many dengan yang bisa dihitung. Kalau how much itu yang tidak bisa dihitung. Nah, ini ya untuk kesimpulannya. Kalau misalnya hanya satu nih, we say it as a dog. Tapi kalau misalkan yang diawali dengan kata vowel, we say it as an orange. Ya, jadi jangan lupa ini nih. Kecil-kecil tapi ini penting untuk digunakan. Untuk yang single, yang cuma ada satu. Sedangkan kalau lebih dari satu, kita bisa gunakan some. Kalau untuk yang negatif, misalkan nggak ada jeruk, bisa gunakan any. Kalau pertanyaan juga bisa gunakan any. Untuk uncountable yang tidak bisa dihitung, kita bisa gunakan kata some atau any. Ya. Ini untuk much, many, a lot of, how much, how many, ini juga sama ya. Kalau yang kalimat positif kita bisa gunakan a lot of, dan a lot of ini bisa kita gunakan baik yang untuk yang bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung.
Untuk yang bisa dihitung, ketika kita mengucapkan negatifnya nih, kata negatif, bisa menggunakan kata many. Ya, dan seterusnya.